Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi Pak. Pagi. Apakah saya boleh meminta waktunya sebentar untuk mewawancarai Bapak? Ya, silakan. Hari ini saya dapat tugas untuk melakukan wawancara. Perkenalkan, saya Laura Nisma Hakim. Sebelumnya bisa Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu? Saya Lukman Hakim. Bisa dijelaskan Pak apa arti pendidikan itu? Pendidikan menurut saya adalah suatu proses perubahan karakter seseorang yang tadinya buruk menjadi baik atau tadinya baik bahkan menjadi lebih baik. Itu pada prinsipnya. Menurut Bapak, seberapa penting pendidikan dilakukan oleh seseorang? Pendidikan tentu sangat penting karena dengan pendidikan itu artinya kita merubah keadaan. Artinya yang tadinya baik menjadi lebih baik. Bisa merubah keadaan secara umum baik diri kita ataupun orang lain, bahkan bisa merubah keadaan suatu bangsa, bisa merubah keadaan teknologi, bisa merubah keadaan ekonomi yang tentunya ekonomi lebih maju, teknologi lebih maju. Seperti halnya sekarang, banyak sekali kemajuan yang diraih karena ada perkembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Bagaimana cara memberikan motivasi pada anak dalam mengikuti pendidikan di sekolahnya? Dalam mengikuti pendidikan anak, kita harus memberikan motivasi. Adalah salah satu contohnya adalah dengan memberikan contoh-contoh pencapaian-pencapaian orang-orang yang telah sukses. Misalkan B.J. Habibie bisa menciptakan pesawat misalkan, atau misalkan ilmuwan-ilmuwan seperti Albert Einstein menciptakan teori atom, atau misalkan pengusaha-pengusaha sukses atau politisi-politisi atau siapapun yang kita bisa berikan contoh kepada anak-anak kita akan keberhasilan mereka yang terlebih dahulu bisa memberikan manfaat kepada orang banyak atas ilmu dan pendidikan yang mereka telah lakukan. Menurut Bapak, bagaimana seorang anak dikatakan pintar? Seorang anak dikatakan pintar, umumnya orang melihat dari angka, baik itu nilai ataupun ranking. Tetapi itu sebenarnya tidak menjadi jaminan karena harus didukung dengan skill, dengan kemampuan atau keahlian. Kadang-kala seseorang yang pada saat sekolah itu nilainya pas-pasan, tetapi ketika dia terjun ke dalam bidang usaha atau ke dalam dunia bisnis, bisa jadi malah dia lebih maju. Ada juga orang yang pada saat sekolahnya nilainya bagus, ketika di dunia kerja bisa jadi prestasinya bisa jadi tidak sebaik yang lain. Jadi nilai di dalam rapot atau di dalam angka-angka nilai itu sebenarnya tidak terlalu menjadi jaminan. Yang penting anaknya itu ketika terjun ke dalam dunia pekerjaan, ketika terjun ke dalam masyarakat, dia itu sendiri punya motivasi yang kuat untuk memberikan perubahan terhadap dirinya sendiri dan untuk orang lain. Menurut Bapak, sejak kapan kita harus mulai menuntut ilmu dan sampai kapan? Sejak kapan menuntut ilmu adalah sejak kita menyadari akan pentingnya ilmu. Tetapi di dalam Islam sendiri, bahwa menuntut ilmu itu adalah wajib hukumnya bagi kaum muslimin dan muslimat dari sejak lahir sampai dia meninggal. Dalam artian tidak ada batasan waktu untuk menuntut ilmu. Jadi ketika kita menyadari akan pentingnya ilmu, saat itu juga kita harus menuntut ilmu. Karena dengan ilmu itulah kita akan menciptakan perubahan yang lebih baik. Menurut Bapak, bagaimana dengan dunia pendidikan kita saat ini? Dunia pendidikan kita saat ini khususnya di Indonesia, menurut saya ketinggalan dibandingkan dengan dunia pendidikan di negara lain. Karena kalau di Indonesia itu dari SD sampai SMA bisa belajar banyak hal, tetapi seolah-olah kita tidak matang dalam satu bidang pendidikan tertentu. Lain halnya di negara lain. Jadi ketika mulai kecil sudah diarahkan untuk lebih spesifik dia itu skillnya arah kemana gitu. Sudah diarahkan. Itu pertama. Kedua, pendidikan sekarang itu lebih cenderung kepada hal sifatnya materi. Karena hal yang lebih penting lagi adalah pendidikan dari sisi attitude atau akhlak. Percuma kita punya ilmu banyak, percuma kita pinter tapi kita tidak punya akhlak. Jadi ketika jadi pejabat, ketika jadi pengusaha, jadi pejabat yang korup misalkan, atau jadi pengusaha hitam lah gitu, yang ilegal. Nah, harus dibarengi antara imtek itu ilmu pengetahuan dan teknologi disertai dengan imtak, iman dan takwa. Saya kira cukup sampai sini Pak. Terima kasih atas waktunya. Terakhir, pesan-pesan untuk generasi selanjutnya tentang pentingnya belajar Pak. Pentingnya belajar tentu harus kita lakukan. Dengan belajar kita menuntut ilmu. Dengan ilmu itu kita bisa membawa perubahan diri kita, keluarga kita, masyarakat, bahkan bangsa dan negara untuk menjadi lebih baik. Cukup sekian Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.